sukacita. LKPA menjadi wadah bagi jemaat anak untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman percaya kepada Yesus dan menjadi tempat untuk membangun tali persaudaraan, menambah kakak, adik, dan teman. Selamat beribadah adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih semuanya? Semoga kita semua baik-baik aja ya. Baik lagi sama aku Kak Olin, ada juga Kak Gebi, dan ada juga Kak Eka. Dan selamat datang di ibadah daring Pelkat PA GPIB Sawangan Sektor 1, 3, dan 5 pada tanggal 14 Agustus 2022. Nah, tema kita hari ini yaitu Anak Tuhan bagi Indonesia. Untuk pembacaannya terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita kali ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bermacam-macam Anak dari KC 184. Macam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Adik-adik bisa lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Tuhan Yesus, Yesus, kami mau memulai memulai ibadah kami. ibadah kami. Kiranya Tuhan Sertai dalam ibadah kami dalam ibadah kami supaya dilancarkan dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, selanjutnya kita mau membaca Mazmur. Adik-adik bisa nih mempersiapkan dulu Alkitabnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membaca dari Mazmur 128 ayatnya yang pertama. Kak Olin akan membacakannya untuk kita semua. Nyanyian Ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Selanjutnya, kita mau bernyanyi lagi nih, adik-adik. Dari KC 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Kita akan masuk ke pembacaan firman. Adik-adik bisa persiapin lagi Alkitabnya. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan mau memberkati Kak Siska yang akan membawakan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 yang akan dibacakan oleh Kak Gebi dan Kak Eka.
Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah, kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan hari ini. Pemberitaan cerita kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Siska. Kepada Kak Siska, disilakan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bacaan Alkitab kita hari ini bercerita tentang isi surat Rasul Paulus kepada Timotius, muridnya yang masih muda. Timotius saat itu sedang memberitakan firman di kota Efesus. Namun, Timotius mengalami berbagai tantangan, seperti adanya ajaran sesat yang diberitakan oleh guru-guru palsu. Di dalam suratnya, Rasul Paulus memberikan semangat agar Timotius tetap setia memberitakan firman. Dan Tuhan pasti akan menganugerahkan atau memberikan kekuatan kepada Timotius sama seperti waktu Tuhan mengasihi dan menguatkan Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata di ayat yang ke-15b, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi, jika Tuhan Yesus saja mau mengasihi Paulus yang mengaku sebagai orang paling berdosa, apalagi kepada orang yang baik di hadapan Tuhan, pasti Tuhan Yesus mau mengasihi. Memang seperti apa sih dosa yang dilakukan Rasul Paulus? Rasul Paulus menjelaskannya di ayat ke-13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai kisah Rasul Paulus yang dulunya melakukan hal jahat namun berubah menjadi orang baik dan menjadi murid Yesus, mari kita simak ilustrasi singkat berikut ini. Pada suatu waktu, ada seorang bernama Saulus yang suka menganiaya orang Kristen atau pengikut Kristus. Dia memiliki keyakinan yang salah, yaitu meyakini bahwa ajaran Kristen itu tidak benar. Dan Yesus Kristus tidak bangkit dari mati untuk menyelamatkan manusia. Suatu hari, ketika Saulus dan teman-temannya sedang dalam perjalanan menuju kota Damaskus, tiba-tiba dari langit datanglah
cahaya yang sangat terang. Cahaya itu sangat terang dan menyilaukan sampai-sampai Saulus terjatuh. Dan terdengar suara dari langit. Saulus, kenapa kamu melakukan hal yang melawan aku? Saulus bertanya, siapakah kamu? Suara itu menjawab, akulah Yesus Kristus, bangun dan pergilah ke kota. Seketika suara dan cahaya itu pun hilang. Saulus menjadi buta karena cahaya yang menyilaukan. Ia pun harus dituntun oleh teman-temannya untuk berjalan menuju kota. Saulus dirawat oleh teman-temannya, namun ia tidak mau makan atau minum selama 3 hari. Tuhan Yesus mengirim seorang bernama Ananias untuk mengunjungi Saulus dan berdoa untuk Saulus. Ananias sebenarnya takut dengan Saulus, namun Ananias percaya dan taat pada Tuhan. Maka Ananias pun mendatangi Saulus. Ia berdoa untuk Saulus dan mujizat pun terjadi. Saulus dapat melihat lagi. Sejak hari itu Saulus menjadi percaya kepada Tuhan dan berubah menjadi orang Kristen yang baik dan benar. Saulus pun berganti nama menjadi Paulus. Paulus melayani Yesus dengan cara memberitakan firman Tuhan Yesus kepada semua orang. Ia menjadi salah satu penyebar firman atau misionaris yang hebat yang pernah ada di dunia ini. Adik-adik, dari kisah Rasul Paulus tadi, kita menjadi tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberikan anugerah pengampunan kepada orang yang Dia berkenan. Sebelum Saulus mengenal Yesus dan mendapatkan anugerah pengampunan, ia merasa perbuatannya yang jahat adalah sesuatu yang benar. Dia tidak sadar kalau perbuatan jahatnya itu adalah dosa. Setelah Saulus mendapatkan anugerah pengampunan dan keselamatan, maka perbuatan dan perkataannya berubah menjadi baik. Namanya pun berganti menjadi Paulus. Apa sih yang dimaksud dengan anugerah itu? Anugerah itu adalah suatu pemberian dari Tuhan yang diberikan kepada manusia karena Tuhan Yesus berkenan, bukan karena manusia itu layak mendapatkannya. Sebagai bentuk ucapan terima kasih dan syukurnya atas anugerah Tuhan, Paulus rajin dan semangat menyebarkan firman Tuhan kepada siapapun dimanapun. Ia tetap setia kepada Tuhan walaupun ia banyak mengalami tantangan. Adik-adik, sebagaimana yang dialami Rasul Paulus, Tuhan Yesus juga menganugerahkan pengampunan dan keselamatan kepada kita. Karena itu, hendaknya kita pun mengucap syukur dengan cara melakukan kebaikan dan taat kepada Tuhan. Dengan begitu, kita juga menjadi contoh atau teladan bagi teman-teman di sekitar kita. Nah, berhubung sebentar lagi kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-77, kakak mau mengingatkan agar kita sebagai anak Tuhan yang juga warga negara Indonesia, kita juga wajib melakukan kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Misalnya, dengan cara kita rajin belajar, menjaga kebersihan, hidup sehat, bersikap ramah dan sopan, serta merawat lingkungan di sekitar kita.
Nah, semoga adik-adik dapat berprestasi di bidangnya masing-masing dan memajukan kehidupan bangsa Indonesia. Sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, Kak Siska mau mengajak adik-adik membaca kembali ayat kunci yang menjadi ayat hafalan kita kali ini, yaitu dari 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi, "Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal." Adik-adik, sekian cerita firman kita kali ini. Semoga adik-adik dapat menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, kita akan bernyanyi dari KC 244, Hatiku Senang. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Kita akan memasuki doa syafaat. Adik-adik bisa lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berkumpul untuk berdoa bagi gereja kami yang sedang melaksanakan pembangunan. Kami berdoa memohon kasih karunia-Mu supaya pembangunan di gereja kami dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk dana yang dibutuhkan maupun proses pengerjaan pembangunan itu sendiri, sehingga berjalan lancar dan bisa melaksanakan tepat waktu. Terima kasih Tuhan, biarlah doa ini kami naikkan kepadamu. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi aku. Berdoa untuk teman kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan teman kami yang sedang sakit. Dan aku juga berdoa untuk teman yang berulang tahun di bulan Mei. Diberkati dan diberi kekuatan untuk menjalankan aktivitas dan segala cita-cita kecerdasan Engkau tambahkan. Terima kasih Tuhan. Terus kami mau berdoa untuk Mama Papa agar bisa kerja dengan baik. Berkati juga untuk kesehatan Mama Papa dan berkati juga untuk Mama Papa dalam mengurus kita atau merawat kita. Berkati bisa merawat kami dengan baik dan sabar. Makasih Tuhan. Mendoakan bangsa dan negara. Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat yang Engkau karuniakan kepada kami. Engkau juga telah memberikan kesempatan bagi kami untuk saling berkumpul dan saling menguatkan satu dan yang lain. Maka kami ingin memohon supaya Engkau menjaga bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, bantulah bangsa ini agar dijauhkan dari segala macam bencana, malapetaka hingga perpecahan antara suku dan agama. Persatukan kami ya Tuhan, karena sejatinya kami merupakan kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Ajarlah kami untuk saling menghormati satu dengan yang lain, supaya kami bisa menjaga toleransi yang selama ini tetap terjaga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa bersama doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam persembahan syukur. Adik-adik bisa persiapkan persembahannya, dan jangan lupa persiapkan celengannya juga. Dan bagi adik-adik yang belum punya celengan, bisa dimasukkan dulu ke dalam amplop, yang nantinya amplop itu bisa dikumpulkan ke kakak layannya. Dan sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari KC 122, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang kan terbilang terus semula dan tetap. Kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan tadi. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Selanjutnya, kita akan mendengarkan warta Pelkat Anak. Untuk warta yang pertama, bagi adik-adik yang memiliki talenta bernyanyi, memainkan alat musik, menari, dan lain-lain, serta rindu untuk memuji Tuhan, yuk kirimkan video adik-adik ke kakak layan agar video talenta adik-adik bisa ditayangkan di ibadah daring dan menjadi berkat untuk teman-teman lainnya. Ditunggu ya videonya. Untuk warta yang kedua, kita mau ngucapin terima kasih pelayanannya untuk Jesselyn, untuk Claudia, untuk Deborah, untuk Elmar, untuk Leon, untuk Gaby, dan untuk Kasiska. Tuhan memberkati, terima kasih atas pelayanannya. Untuk warta yang ketiga, jadi ini adalah hasil aktivitas adik-adik semua dari kegiatan di minggu kemarin yang temanya adalah pemimpin. Di sini kita lihat ada adik Elmar, ada Atta dan Gavino, ada Gio, Errol dan Naomi, ada Alex dan Yunike. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Untuk kuartal selanjutnya, oh ya, ini bagi adik-adik akan ada acara dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bagi adik-adik nih yang mau ikut serta dalam ibadah kali ini, ada ibadah syukur, ada bazar, ada perlombaan, dan ada yel-yel juga, lomba yel-yel. Adik-adik bisa ikut di ibadah hari Rabu 17 Agustus 2022 jam 8.00 di GPIB Sawangan. Jangan lupa ada dress code-nya juga, dress code bajunya warna merah putih. Ditunggu kehadirannya ya adik-adik. Nah, selanjutnya ada warta ulang tahun. Mari kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk Vanessa Tambunan tanggal 10 Agustus. Selamat ulang tahun Vanessa, Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Nah, sekian warta Pelkat Anak pada ibadah pagi ini.
Dan untuk menutup ibadah kita dan kembali melaksanakan aktivitas kita selanjutnya, kita akan menyanyi dulu dari KC 271, Cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih atas semua kasih sayang, atas semua berkat-Mu. Engkau telah mengizinkan kami dapat berkumpul pada ibadah pagi yang indah ini Bapa. Kami berdoa agar firman yang telah kami dengarkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk aktivitas kami selanjutnya, agar kami dapat menjalankannya dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, ibadah hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Dadah.